Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang fitoterapi pada infeksi saluran kemih atau ISK. Kelompok kami terdiri dari Salma Nur Aziza, Jamiatus Solika, Muhammad Rofiki, Vivi Rifda, Nailus Amani, dan Amalia Puspawahyu. Infeksi saluran kemih merupakan suatu keadaan yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini disebabkan oleh bakteria Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, dan Pseudomonas aeruginosa. Infeksi saluran kemih dapat mengenai baik pria maupun wanita dari semua umur, baik anak, remaja, dewasa maupun umur lanjut. Wanita lebih sering terinfeksi daripada pria, dengan angka populasi umum kurang lebih 5-15%. Selanjutnya, patofisiologi. Patofisiologi infeksi saluran kemih terjadi melalui jalur hematogen yang melibatkan mikroorganisme seperti Staphylococcus aureus, Candida sp, Salmonella sp, dan Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan infeksi primer di tempat lain pada tubuh manusia. Ginjal merupakan lokasi yang sering ditemukan abses pada pasien dengan bakterimia atau endokarditis yang disebabkan oleh bakteri gram positif Staphylococcus aureus. Selain itu, infeksi saluran kemih melalui jalur limfotik sangat jarang terjadi dengan bukti kejadian yang sedikit, sedangkan jalur ascending adalah yang paling sering. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi infeksi saluran kemih yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kandung kemih atau sistitis. Sistitis inflamasi kandung kemih yang paling sering disebabkan oleh menyebarnya infeksi dari uretra. Hal ini dapat disebabkan oleh aliran baik urin dari uretra ke dalam kandung kemih. Yang kedua, uretra atau uretritis adalah suatu infeksi yang menyebar naik yang digolongkan sebagai gonoreal atau non-gonoreal. Uretritis gonoreal disebabkan oleh Neisseria gonorrhea dan ditularkan melalui kontak seksual. Uretritis non-gonoreal adalah uretritis yang tidak berhubungan dengan Neisseria gonorrheae, biasanya disebabkan oleh Chlamydia trachomatis atau Ureaplasma ourolithicum. Yang ketiga yaitu ginjal atau pyelonefritis. Pyelonefritis yaitu infeksi traktus urinarius atas, merupakan infeksi bakteri pada ginjal, tubulis dan jaringan interstisial dari salah satu atau kedua ginjal. Selanjutnya ada infeksi saluran kemih pada usia lanjut, dibedakan menjadi dua, yaitu ISK tidak ada komplikasi dan ISK adanya komplikasi. Yang pertama, ISK tidak ada komplikasi, yaitu ISK sederhana yang terjadi pada penderita dengan saluran kencing tidak baik, anatomik maupun fungsional normal. ISK ini pada usia lanjut terutama mengenai penderita wanita. Infeksi hanya mengenai mukosa superfisikal kandungan kemih. Yang kedua, ISK adanya komplikasi sering menimbulkan banyak masalah karena seringkali kuman penyebab sulit diberantas. Kuman penyebab sering resisten terhadap beberapa macam antibiotik. Sering terjadi bakterimia, sepsis, dan shock. ISK ini terjadi bila terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut, yaitu kelainan abnormal saluran kencing, misalnya batu, refleks vasokatetral obstruksi, atoni kandung kemih, paraplegia, kateter kandung kencing menetap, dan prostatitis. Infeksi saluran kemih untuk wanita. Nah, jika dirasakan terdapat gejala dan terdapat bakteri pada urinalisis atau bakteri pada urin, maka jika tidak bergejala, maka dapat digunakan terapi non-farmakologi. Antara lain adalah dengan minum air setiap hari minimal 2 liter, kemudian tidak menunda BAK, menjaga higienitas genitalien eksternal, kemudian minum vitamin C. Nah, tetapi jika ada gejala, ini dicek dulu apakah diberikan terapi jangka pendek ataukah dilakukan pengumpulan urin terlebih dahulu untuk dicek. Nah, jika dilakukan kultur bakteri dan hasilnya positif atau yes,
terdapat bakteri di situ dan pasien beresiko tinggi terkena ISK, maka dilakukan perawatan di rumah sakit pada antibiotik secara parenteral. Nah, jika pasien tersebut tidak beresiko tinggi, maka diberikan antibiotik secara oral terapi selama 2 minggu. Nah, ketika dia tidak dilakukan kultur urin dan langsung diberikan terapi jangka pendek, nah biasanya terapi jangka pendek ini diberikan antibiotik selama 5 sampai dengan 7 hari. Nah, jika ada perbaikan klinik, maka penggunaan antibiotik dihentikan. Nah, jika gejala tersebut masih menetap, maka dilakukan kembali kultur urin. Nah, jika hasil kultur urinnya negatif, maka dia merupakan simptomatik abakteria. Artinya dia merupakan ISK yang memang gejalanya ringan. Nah, jika hasilnya positif, maka dilakukan pengobatan selama 2 minggu. Setelah dilakukan pengobatan antibiotik selama 2 minggu, maka dilakukan pengecekan kultur urin kembali. Jika hasilnya positif, maka terjadi recurrent atau kambuh, terjadi infeksi secara berulang. Jika hasilnya negatif, maka perbaikan klinisnya berhasil. Nah, ketika dia recurrent, ini diklasifikasikan menjadi 2, yakni relapse dan reinfection. Nah, relapse itu kambuhan, atau reinfection atau infeksi berulang. Infeksi berulang ini dicek lagi apakah ini kejadiannya sering atau tidak sering. Nah, pada kondisi ini biasanya diberikan lagi terapi antibiotik secara parenteral. Nah, untuk terapi pada laki-laki ini kurang lebih sama alurnya, tapi beda dari segi pemeriksaannya. Kalau pada laki-laki, ketika terdapat gejala, maka gejalanya termasuk akut atau kronis. Kalau akut termasuk prostatitis, jika kronis maka termasuk pielonefritis. Mekanisme kerja obat ISK ada 4, yaitu tidak ada komplikasi, infeksi bertahap, dan akut pielonefritis. Untuk tidak ada komplikasi, terapi paling singkat yaitu 3 hari. Untuk ada komplikasi, terapi paling singkat 5 hari. Untuk infeksi bertahap 6 bulan. Untuk akut pielonefritis, terapi paling singkat yaitu 5 hari. Tanaman yang dapat digunakan untuk terapi infeksi saluran kemih. 1. Yaitu berberry atau Actrostaphilus uva ursi. Memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Plantae, kelas Angiosperms, Ordo Erysales, family Erysaceae, genus Actrostaphilus, dan spesies Actrostaphilus uva ursi. Tanaman tersebut memiliki kandungan fitokimia sebagai berikut, yaitu arbutin, metilarbutin, hidroquinon, quercetin, camphorol, mircetin glikosida, dan galotanin. Mekanisme kerja tanaman. Senyawa aktif yang berperan dalam penyakit infeksi saluran kemih, yakni arbutosid glucuronate. Ketika arbutosid dikonsumsi akan dihidrolisis dalam usus menjadi glukosa dan hidroquinon aglikon. Hidroquinon diserap dan kemudian diglukuronidasi di hati. Hidroquinon glucuronate kemudian dibawa ke ginjal, di mana ia diekskresikan di dalam urin. Jika pH urin cukup besar, yaitu lebih dari 7, maka hidroquinon glucuronate akan terurai secara spontan, melepaskan hidroquinon untuk bertindak sebagai agen antimikroba langsung. Data uji preklinik. Uji keamanan. Studi toksisitas kronis pada kelinci dengan pemberian ekstrak etanol air daun berberry dosis rendah 25 mg per kilogram per hari dalam 90 hari menunjukkan bahwa hewan yang tidak memiliki perubahan signifikan dalam biokimia
parameter hematologi, aktivitas fungsional jantung, ginjal, dan hati, serta profil lipid jika dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menunjukkan ada sedikit toksisitas sistemik dalam ekstrak berberry. Kemudian, uji aktivitas berdasarkan mekanisme kerja menurut Yamel 2002 menyebutkan bahwa secara arbutoside glukoronid memiliki aktivitas sebagai antimikroba yang berhubungan dengan infeksi saluran kemih. Pada data uji klinik, Larsen melaporkan bahwa studi double-blind randomized dengan wanita yang menderita sistitis setelah diberikan tablet ekstrak Artobtapilus uvaursi selama 1 bulan menunjukkan tidak mengalami sistitis pada tahun berikutnya dibandingkan dengan wanita yang menggunakan placebo. Peneliti juga menyebutkan bahwa tidak ada efek samping yang terjadi. Selanjutnya ada tanaman cranberry atau dengan nama latin Vaccinium macrocarpon. Cranberry termasuk dalam kingdom Plantae, kelas Angiosperma, ordo Ericales, famili Ericaceae, genus Vaccinium, spesies Vaccinium macrocarpon. Kandungan fitokimia dari tanaman cranberry yakni ada procyanidins, quercetin, camphorol, rutin, katekin, epikatekin, asam dikaftarat, asam kumaroilquinat. Kemudian mekanisme kerja tanaman cranberry yakni mengubah sifat urin menjadi lebih asam sehingga secara alami menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Adanya senyawa proanthocyanidin dapat mengubah struktur bakteri E. coli sehingga mencegahnya menempel pada sel yang melapisi saluran kemih. Cranberry menjadikan lapisan dinding saluran kemih lebih licin sehingga menjadi anti-adesi atau anti-perlekatan bagi bakteri E. coli. Maka dari itu, bakteri E. coli menjadi sulit untuk melekat pada dinding saluran kemih. Kemudian data uji praklinik pada uji aktivitas, yakni dalam sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa ekstrak cranberry memiliki aktivitas antimikroba dengan dosis yang berbeda. Di sini aktivitas antimikroba yakni ditujukan untuk saluran kemih. Peningkatan konsentrasi menyebabkan penurunan kelangsungan hidup sel bakteri, mencegah adesi bakteri patogen ke jaringan uroepitel yang mengakibatkan penghambatan pertumbuhan dan perbanyakan bakteri tersebut. Kemudian Ibrahim et al. Juga menunjukkan bahwa E. coli lebih sensitif terhadap ekstrak metanol cranberry. Pada semua konsentrasi yang digunakan terjadi peningkatan yang signifikan diameter zona hambat pada pertumbuhan E. coli. Kemudian pada data uji klinik, Bailey et al. Pada 2007 melaporkan bahwa pemberian ekstrak cranberry dengan dosis 400 mg yang diberikan setiap hari selama 3 bulan itu menunjukkan keefektifan daripada placebo dalam mengurangi terjadinya ISK. Produk dan preparasi produk berberry Artobtapilus uvaursi. Preparasi produk mempunyai dosis umumnya penggunaan hingga 10 gram setiap hari. Produk cranberry, preparasi produk 1-2 kapsul per hari. Kesimpulan, infeksi saluran kemih merupakan suatu keadaan yang disebabkan karena adanya invasi bakteri pada saluran kemih. Infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, dan Pseudomonas aeruginosa. Infeksi saluran kemih dapat mengenai baik pria maupun wanita dari semua umur, baik remaja, dewasa, maupun umur lanjut. Cranberry dan berberry merupakan tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan terapi infeksi saluran